Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Munawwir Qosimi dalam Haul Akbar Wali Songo Trah Sunan Derajat di Bogor menyampaikan bahwa kita para duriah Wali Songo di tataran Pasundan mempunyai Kian Santang, mempunyai Walang Sungsang, mempunyai Rara Santang, diteruskan oleh Syarif Hidayatullah, Sultan Hasanuddin dan duriah-duriahnya. Maka tidak perlu membanggakan mereka yang mengaku sebagai duriah Rasul dari negara lain. Kita punya pancer, punya sanad ilmu jelas, yaitu Wali Songo. Mari kita uri-uri marwah Wali Songo, tradisi keilmuan Wali Songo untuk diteruskan kepada kita. Kita harus bangga, kita harus bersyukur kepada Wali Songo, karena sebelum para habaib datang, Wali Songo telah menyebarkan agama Islam. Mereka datang sudah menemui panennya, enaknya, kepenaknya. Itu yang disampaikan oleh Kiai Munawwir Al-Qosimi terkait dengan Haul Akbar Wali Songo di daerah Bogor. Tentunya ini menjadi sebuah pencerahan. Kita jadi tahu duduk permasalahan yang sebenarnya, bagaimana Wali Songo yang telah menancapkan tonggak sejarah keilmuan agama Islam yang notabene tanpa pertumpahan darah. Lebih jelasnya mari kita simak, kita ikuti bagaimana pidato pencerahan Kiai Haji Munawwir Al-Qosimi sebagai ketua daripada organisasi Trah Wali Songo lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf, NKRI Agama Nusantara Militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasundan, kita harus bangga dengan Pasundan. Jangan kemudian di Pasundan kemudian kita bangga dengan negara lain. Maaf. Sekarang saya tanya Bapak, orang yang paling mulia menurut pandangan kita di Pasundan ini siapa saja? Ayo, ada yang angkat? Bapak-bapak ini di belakang? Oh, kok gak bisa jawab? Ini makanya kita mengadakan Wali Songo ini. Jangan-jangan sebagaimana kata orang, ibu lebih bangga dengan orang tuanya dan wali yang dikatakan miliknya orang lain. Kakek kita tidak kita akui. Ayo Pak, saya tanya, orang Pasundan siapa yang berdakwah di daerah Pasundan? Siapa? Kian Santang. Apakah Bamba lebih mewalikan orang lain? Kian Santang berdakwah menghadapi bapaknya Siliwangi bersama saudaranya Walang Sungsang bernama Rara Santang, kemudian dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ada orang sekarang mengklaim bahwa kakek anak lebih mulia. Tunjukkan. Saya atas nama Ketua Umum Jamiah Wali Songo ingin tahu, kakek Anda membuka daerah mana yang dibawa? Kakek Anda mana yang didakwakan kemudian bisa masuk Islam? Ingat, leluhur Pasundan, Kian Santang, Anda semuanya mengenal la ilaha illallah adalah karena diantaranya awalnya adalah dengan Kian Santang. Bapak-bapak sangat naif bila membaca Fatihah kepada orang lain, tetapi Anda lupakan Kian Santang, Walang Sungsang, Rara Santang, Syekh Kuro, Dato Kafi. Kalau itu tidak Anda baca, alangkah naifnya. Kita dikatakan sebagai cucu yang kemudian cucu yang durhaka. Anda boleh membaca wiritan yang lain, tetapi wiritan orang tua Anda jangan sampai nggak Anda baca. Ini sudah banyak orang yang bangga. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan membicarakan nasab. Jamiah Wali Songo hanya bicara masalah dakwah.
Siapapun dakwah yang mengikuti garis Wali Songo, garisnya Kian Santang, garisnya Rara Santang, garisnya Walang Sungsang, Sultan Hasanuddin, Syarif Hidayatullah, kita lanjutkan. Bagaimana dakwah mereka? Ketika saya sedikit cerita, Bapak, ya, ini diantaranya adalah Hall Akbar Wali Songo dan Hall Sayyid Kinan Sayyid Kuning. Bapak, ini kakek saya, ada tulisannya Sayyid. Kemarin diantaranya mau diakui, diambil, segala saya sebutkan. Akhirnya saya menyerahkan ke Cagar Budaya. Ini adalah kakek saya. Loh, antum kok gak pakai gelar Sayyid? Maaf, keluarga saya nggak mampu untuk memegang Sayyid. Boro-boro menjadi Sayyid, menjadi Gus, menjadi Ustadz ada, sudah berat sekali. Maka bapak-bapak sekalian, banggalah, tulisilah di daerah-daerah Anda, tulisi Jamiah Wali Songo, tulisi Wali Songo. Kemarin ada yang mengatakan setiap kuburan desa akan kita ambil. Keluarga Wali Songo kemudian gercep. Diantaranya awal-awal diantara saya diskusi sama Mang Gina dengan beberapa keluarga Wali Songo. Assalamualaikum. Nah, itu bapak-bapak, mari kita bangkitkan. Kita tidak bicara masalah, tapi jangan sampai kakek kita itu diakui. Maaf, dimanapun para YouTuber, bila Anda mengatakan bahwa Sunan Derajat, Sunan Ampel itu adalah dari golongan mereka, saya nggak menyebutkan. Mari berhadapan saya, mari diskusi di rumah Mbah Sunan Derajat. Sunan Derajat itu rumahnya saja masih ada, tempat mandinya masih ada. Bapak dan ibu mungkin ke ziarah Sunan Derajat, hanyalah bapak hanya ziarah. Bapak tidak pernah tahu di mana rumahnya Mbah Sunan Derajat. Pendoponya masih ada. Dulu Pak, saya bersama-sama keluarga Sunan Derajat, di antaranya kemarin kita diskusi di sini, pernah bercerita bahwa pertama kita dibatalkan nasab. Ini saya sekarang menyebutkan bahwa Wali Songo itu adalah bukan daripada Ba'alawi, ya, bukan Ba'alawi. Mengaku keluarga kami ini dimarah-marahi, dimintain Pak apa, kitab sezaman, kitab sezaman diminta, tes DNA diminta, dikasihkan manuskrip daripada Derajat, enggak, dibatalkan. Apakah kalau keluarga kita kemudian marah? Keluarga Wali Songo, keluarga Yai Taki, keluarga Kiai Hamzah, kemudian apa marah dibatalkan? Enggak Ba'alawi, enggak paten katanya orang Jawa, enggak diakui sebagai Ba'alawi, enggak apa-apa. Wong Yai Taki saja ini silsilahnya diumpetin, keluarganya Sayyid Kinan itu diumpetin, silsilahnya Kiai Nur Hadi diumpetin, silsilahnya Kiai Bundari, Kiai Baden diumpetin, semua kiai yang dibatal. Ngapain? Takut gak kuat dengan silsilah yang kita bebankan. Pak, kadang-kadang ke tempat saya, Buya minta silsilahnya sertifikat syahadah ke Sunan Derajat. Saya jawab, kamu kuat puasa. Saya minta yang silsilahnya ke Sayyid Kinan, minta kuat kamu puasa, kuat kamu nggak, kamu sholat jamaah nggak kuat, jangan coba-coba kamu mikir. Pak, mengaku sebagai keturunan Nabi itu berat, apalagi menjadi keturunan Nabi kemudian nanti sampai zina. Berapa banyak kami dilaporkan orang yang mengakui cucu Nabi tapi mereka berzina, mereka bernarkoba, malu-maluin Rasulullah. Indonesia di Nusantara ini pernah Mbah Sunan Ampel ngumpulin pakai santri. Di situ ada Sunan Gunung Jati, ada Sunan Giri, ada Sunan Derajat, ada Sunan Bonang dan wali-wali yang lain. Dikumpulkan santri, kalau kamu ini kepingin dakwah kamu hasil di Nusantara ini, jangan sampai kamu membangga-banggakan nasabmu. Kalau kamu nanti membangga-banggakan nasab, maka dakwah ini tidak akan sampai. Manusia itu sejajar, wahai para santriku. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu hanya takwa. Anaknya siapa, keturunannya siapa saja, tapi kalau takwa itu dimuliakan Allah.
daripada kamu nanti itu mempunyai silsilah tapi kamu punya silsilah tapi nggak takwa, malu-maluin. Alhamdulillah Pak, masjid dipenuhi siapa? Orang yang tidak pernah mengaku cucunya Nabi. Nih, Kiai Nur Hadi ini Pak hafal Al-Quran, bisa baca kitab kuning, tidak pernah ngomong aku ini keturunannya Kanjeng Nabi. Tidak. Apa enggak malu ngaku cucunya Nabi enggak bisa baca Quran? Apa enggak malu? Ayo kita bangkit. Kita bangkit dari keluarga kita, keluarga Pasundan, keluarga Kian Santang. Ayo. Sayyid Kinan di dalam bukunya Pak ada di antaranya, sopo wonge sing banggahno nasab ilang barokai. Itu makanya Pak, orang Indonesia, Mama Falak, Mama Bakri, Mama Maji Sempur, ya, tidak pernah Pak mengaku-ngaku cucu Nabi karena Pak hilang barokai. Pak sekarang banyak dihilangkan. Karena itu mari kita sekarang kembali untuk menilai orang adalah karena ketakwaan. Jangan coba dengan nilai nasabnya Pak. Pak, nasab itu bukan masalah qot'i. Orang katanya Mbak Sunan Derajat, ya Pak, orang bisa Islam saja, percaya dengan rukun imannya dan rukun Islamnya, itu sudah bagus. Jangan dipaksakan. Seseorang itu adalah mempercayai seorang nambah iman yang ketujuh, kemudian harus mempercayai saya sebagai cucu Nabi. Nggak ada Pak, itu aliran yang menyimpang, termasuk mengurusi aliran yang menyimpang di MUI susah. Jangan sampai menambahi rukun iman untuk mempercayai seseorang Kanjeng Nabi. Kita kembali kepada Wali Songo. Kita kembali. Alhamdulillah di sini NU Wali Songo dan NU tidak ada pemisahan. Pak, NU ada di mana? Wali Songo ada di mana saja. Keturunan Wali Songo ada di NU. Ada Ki Hasyim Asy'ari, cucu daripada Wali Songo. Ada Muhammadiyah ada Kiai Dahlan. Kiai Dahlan adalah keturunannya Sunan Giri, Sunan Dalem, dan Sunan Prapek, yang kemudian diantaranya keluarganya Sayyid Kinan. Ini kita kembali ke Wali Songo. Karena itu saya mengumumkan gerakan untuk kembali ke Wali Songo. Kebangkitan Wali Songo, insya Allah nanti kalau ada di Parung akan koordinasi sama Ustadz Burhan. Kita maulid nanti akan mengadakan ziarah Wali Songo, biayanya sekitar 1 juta. Untuk di Kemang nanti bisa berhubungan dengan di Kemang bersama Ustadz Farid. Untuk yang di Ranca Bungur koordinasi dengan Kiai Hamzah. Di Ciseeng akan berhubungan dengan Kiai Ghazawi. Untuk di Gunung Sindur akan berhubungan dengan Kiai Taufik. Kita adakan Wali Songo, kita bangkitkan, ya Pak. Bapak, saya sedikit buka tes DNA. Kalau tes DNA-nya Wali Songo nanti itu akan dibuka Pak, khawatir itu kita terjadi ada gesekan. Dan apalagi nanti kalau Wali Songo nanti diumumkan si A si B ini benar-benar dzurriyyah Rasulullah, khawatir Pak, anaknya nggak kuat. Nggak bisa ngaji, nggak bisa apa, ngaku cucunya Nabi. Wong sama ngakai cucu Nabi kadang-kadang kalah sama tukang sayur. Tukang sayur anaknya hafal Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, yang mengaku cucunya Nabi nggak bisa. Ya, kita nggak mau ribut-ribut. Masalahnya Kiai Imad dengan Kiai Imad dengan Rabita Talawin, urusannya Kiai Imad. Jawab aja pertanyaannya Kiai Imad. Kalau emang nggak bisa dijawab, ya nggak usah dijawab. Ya memang nggak bisa. Ya, kembali kita kebangkitan Wali Songo Nusantara. Dimulai dengan apa? Dakwah. Di antara saya sama Yai Bundari, Kiai Taki, dan ulama-ulama kamu Botor akan membangkitkan gerakan mengaji.
Gerakan mengaji Jamiah Wali Songo akan membacakan kitab-kitab yang ada dari Wali Songo. Jangan dikira Wali Songo itu nggak punya karangan. Sunan Ampel, Sunan Bonang punya, Sunan Derajat punya. Jangan dikira. Nah, bapak-bapak, ini alangkah indahnya di Muslimat, di NU, bukan cuma diajarkan ngajinya kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, tapi perlu digali, yaitu pengajiannya kitab-kitabnya Wali Songo. Ada mengatakan kalau nanti ngaji kitab itu kemudian membatalkan, maka dia tidak akan sanadnya terputus. Bu, Pak, Bapak bisa sholat dari mana? Emang dari sana? Bukan Bapak itu diajarin bapaknya gurunya. Kita itu sanatnya, Pak, sanatnya ke Wali Songo. Gak usah dikatakan putus. Emang orang itu datangnya tahun 1800 kemudian di sini ngajari sholat. Orang di sini sudah bisa sholat, sudah bisa sholat. Udah berapa menit nih? Ya, nah, apa? Kita gerakan Wali Songo. Sanad kita, Pak, sanad ke Wali Songo dibatalkan dari gerakan mereka. Kamu batal sanadnya, wes gak ngurus. Pak RT, Pak RW bisa sholat ini, sanadnya kemana? Syekh Guru, Datuk Kafi, cucu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa enggak bangga? Bangga dengan mana? Jangan dikira Wali Songo diantaranya adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, keturunan Musa Al-Kadzim. Tepuk tangan dong. Nah, bangga. Bapak-bapak, makanya lihat di Kabupaten Bogor mengadakan membacaan manakib Tuan Guru sejak dulu, ya kan? Tuan Guru Syaikhul, karena apa? Pasundan diantaranya keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi jangan minder karena wajah kita itu nggak wajah wancung. Jangan karena gantengi. Di sini itu sudah serekali ada orang ganteng minta istri, didamprat sama istri saya, dijadikan kedua ketiga mau. Karena apa? Mengaku sebagai cucu Nabi. Kesini enggak? Karena apa? Di sini saya siapkan untuk tes DNA. Saya siapkan nanti siapa yang mengaku cucu-cucunya Nabi, enggak siapa saja. Ini ketika kelihatannya belakangnya juga mau tes DNA tapi takut-takut enggak. Tuh Pak, sekarang itu sudah ya Pak ya, ada orang mengaku nih cucunya Sunan atau siapa, Bapak tertawain. Saya meminta Buya sertifikat untuk sebagai keturunan Sunan Derajat mengeluarin enggak? Saya jawab, kamu bikin sendiri, kamu tulis sendiri, kamu akui sendiri, kamu fatihah sendiri. Nah, Tengku Kori ini orang Aceh, keluarga Malikus Saleh, nggak pernah teriak, woi keturunan raja, kagak. Malah sama ya Bundari takut malah. Nah, ini Pak, kita itu lebih hebat, ya, kita itu lebih hebat daripada mereka. Negara kita ini dibacain tahlil, dibacain berjanji, dibacain diba, ya, bu, ya kan dulu, bacain diba, bacain berjanji, baca tahlil, PKI nggak ada. Sono, di daerah sono yang ngaku katanya memiliki bahwa Jawi adalah tanah Jawa ini adalah milik mereka. Apa yang kata daerah komunis, ada Haidar Abu Bakar di sini. Alhamdulillah, makanya Bapak baca wiritan apa nggak apa-apa, tapi Bapak baca tahlil. Membaca tahlil sekali sama dengan 1000 kali membaca ratib. Bapak nggak buktikan? Nggak percaya? Buktikan. Mereka yang membaca ratib itu adalah kemudian timbul PKI. Kemarin saya tanya kepada bapak saya, bagaimana Pak peristiwa daripada PKI? Bapak saya sedikit nangis. Jadi dilalah wir arit itu menjadi tajuk. Terus bagaimana? Kita bawa arit, ada PKI di situ, jalan bukan langsung perang. Bapak-bapak yang nggak perang, hanya kita aja Pak, ya Pak.
ibu semuanya ini ikut perang. Jangan sampai kemudian nanti diambil orang. Kita semuanya ikut perang. Keluarga kita perang. Jadi dikawal PKI. Di sana ada yang mengatakan wali Pak, di Surabaya. Di wali, tetapi maaf, pada waktu itu tidak ikut berperang. Karena itu mereka menjunjung tinggi sebagaimana kakek kita, bahwa namanya Sultanul Aulia yang ada di Pasundan adalah Kian Santang, adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati, Sultan Hasanuddin, tidak ada yang lain. Jangan percaya. Mengapa demikian? Kalau mau membuktikan, dia suruh ke tempat yang lain yang mayoritas kafir, suruh dakwah di sana. Bisa apa enggak? Bapak jangan lupa untuk membaca tahlil. Setiap hari dibaca. Dan ingat, bapak ibumu boleh membawa apa, tapi jangan lupa berjanji sama tiba. Karena itu sudah benar-benar terbukti Islam toto tentrem kerto raharjo tenang, nggak ono sing teriak-teriak jelekin. Karena apa? Dibacain Yasin, tahlil, berjanji tiba. Sekarang enggak, Bu, ya kan, ibu muslimat, yang dibaca bukan tiba kan, kadang-kadang yang itu kan. Gak bangga ibu dengan wajarannya Wali Songo. Sekarang ibu-ibu majelis taklim muslimah tetap apa? Baca itu Rawi, Diba, Burda, Qasidah Al-Munfarijah, itu kita baca. Ibu menambah wiritan yang lain, oh terserah, tapi itu wiritan ibu. Ibu memang mau mampu puasa, yang puasa terus-terusan? Gak mampu. Ya, ayo, di mana saja yang melihat, saya ingat Jamiah Wali Songo tidak mau mengurusi nasab. Mau ngaku cucunya Wali Songo tulis sendiri, mau cucunya Nabi yang lewat sana, monggo terserah. Ingat, orang Bogor, orang Indonesia nggak peduli dia itu keturunannya siapa saja, tapi kalau nanti ngaku anaknya Allah, anaknya malaikat, mungkin baru kita pertanyakan. Iya kan? Itu aliran menyimpang. Kalau kita semuanya, alhamdulillah, kita semuanya dari Pasundan, adalah darah dari Kian Santang, menjadi kita keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, keluarga besar dari Sunan Ampel. Bapak-bapak kemarin Pak, saya sedikit cerita yang tes DNA. Ada yang tes DNA, dia nggak punya silsilah, nggak punya silsilah Zamri. Apa yang ditemukan? Ketemu itu kode J1. Jadi Pak, kalau tes DNA ada tengah J1, wih, itu sudah menakutkan. Dulu Pak kita disuruh, ayo tes DNA. Siapa saja yang mengaku sebagai cucunya Nabi harus tes DNA, dengan rambutnya, dengan apa, supaya ketemu sampai pongkol-pongkolnya. Sekarang menantunya haram tes DNA. Andaikan saja mereka itu Pak Kiai semuanya lolos tes DNA Pak, lolos tes DNA, pasti mereka akan mewajibkan siapa saja yang cucunya Nabi tes DNA. Nih saya hasilnya. Karena maaf saat ini nggak hasil, sehingga tes DNA. Tes DNA ya udah terserah. Kalau kita udah nggak usah ngurus tes DNA, sing penting anak kita bisa ngaji. Kalau bisa ngaji diantara, kalau bisa nanti bisa ngaji, ada yang bisa jadi bupati, ada yang jadi lurah, ada yang jadi kapolsek. Udah, nggak usah ndawar-ndawir. Kalau memang kepingin dawir itu Pak, di tempat ibu kalau nanti ada yang dawir, pasang gambarnya Wali Songo. Ada yang haram memasang fotonya Wali Songo, haram terus. Karena apa? Wali Songo takut. Dengan Wali Songo takut, dengar saya Pak, dengar saya itu siapa wali yang paling agung? Maulana Malik Ibrahim. Tapi kemarin ada yang merampas, katanya itu adalah yang paling mulia di Kabupaten Gresik. Buktikan, mana santrinya, mana pesantrennya? Ayo, mana pesantrennya? Mana pesantrennya? Kecil-kecil begini ini punya pesantren semua. Nah itu buktinya. Bapak-bapak ibu sekalian, ayo kita membangkitkan, nanti akan dilanjutkan oleh Kiai Manarul Hidayah. Mari kita semuanya di sini ada Bu, nanti di Wali Songo itu Pak ada namanya naat, bagian menulisi silsilah. Ada namanya
PWI, Perjuangan Wali Songo, ketuanya Ustadz Maksum, ngumpet takut tak mintai duit, padahal dia sebenarnya minta duit di sini. Sama gini. Ya, terus kemudian ada Jamiah Wali Songo. Pak, kadang-kadang kita dikatakan Pak katanya, ngiri Wali Songo karena jamaahnya sedikit. Saya jawab Pak, kita jawab, mana jamaahnya? Ada 5.000 ngampel itu, ngampel satu hari bisa 10.000 sampai 20.000 yang hadir, ya itu yang hadir. Tapi kita enggak, belum lagi itu ada kampus, Wali Songo punya kampus Syarif Hidayatullah, ada 30.000, ada jamaah mereka yang segitu? Ada? Kagak ada. Ada Gunung Jati, Bandung ya, ada Nur Jati di Cirebon, ada Wali Songo di Semarang, ada Sunan Ampel di Surabaya, ada Maulana Ibrahim, ada di Aceh Malikus Saleh. Gak usah ngiri, karena apa? Kita sudah diberi Allah yang sangat mulia. Apa? Kita di pesantren, kita bukan di lapangan. Ya, dakwah Wali Songo bukan di lapangan, Pak. Kita lebih mulia. Muhammadiyah dikasih sekolahan, NU Wali Songo dikasih pesantren. Kita nggak di lapangan, kita nggak di lapangan, dan kita bisa ngaji. Kita bukan cuma rebana. Sunan Derajat itu diantaranya ceramahnya, wehono teken maring wong kang wuto. Nah, ini Pak, nanti ziarah ke Sunan Derajat, insya Allah saya suruh untuk mandi di pemandiannya dan di rumahnya Mbah Sunan Derajat. Nah, tapi kalau masuk itu hanya muat 15 orang. Ini sudah request ini mau masuk. Nah, itu Pak. Jadi kita sudah adil. Wehono teken maring kang wuto. Apa artinya? Kasih tongkat bagi orang yang buta. Kasih apa itu maksudnya? Kasih ilmu. Pak, wong buta jangan dikasih rebana. Dikasih apa? Dikasih ilmu, bukan dikasih rebana. Nah, kadang-kadang kita enggak. Ayo hadir di majelis sana. Untuk ini almar'u ma'aman ahabba. Siapa yang seseorang akan berkumpul dengan orang yang dicintai. Bu, anak ibu itu lagi sekolah. Utama mana menghadiri majelis dengan ngerjain PR. Masih utama sekolah. Kalau ibu-ibu di majelis terus, anak-anak ibu gak akan bisa jadi kiai, gak akan bisa menjadi, apalagi menjadi mereka. Sudah sering kali dikatakan oleh keluarga Wali Songo, Anda kalau mondok di kiai akan jadi kiai, tapi kalau dari mereka Anda akan menjadi pecinta. Nah, ya sudah paham Bapak Ibu semuanya. Ziarah, jangan lupa Pasundan ya, Kegiatan Santang kepada Syekh Kuro. Buya, apakah kira-kira saya keturunannya mereka Buya? Insya Allah kalau ibu mau dites DNA akan keluar. Tapi jangan begini Pak ya, nanti ngomong berdoanya, ya Kian Santang kabulkan hajat saya, nggak boleh.